Shalom, berjumpa kembali dengan channel Kelapos Sukacita. Saya akan memberikan firman Tuhan bagi kita di hari yang baru ini. Namun sebelum kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami, sehingga firman yang tersingkap menuntun, melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kami di tengah-tengah menjalani kehidupan sepanjang Tuhan berkenan kami ada di dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terbaca dari Kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sekali lagi saya membacanya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita di hari ini merupakan satu bagian perikop pembacaan Ibrani 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-28 yang berperikop Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Bacaan kita secara khusus di ayatnya yang kelima hendak menegaskan kepada kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana ketika dalam perjanjian lama tugas seorang imam adalah untuk dapat mempersembahkan korban, tetapi juga menyampaikan segala pengampunan yang telah dilakukan oleh umat Israel di sepanjang perjalanan kehidupan mereka, dan juga mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah imam dengan telah mengorbankan dirinya melalui darahnya yang tercurah di kayu salib sehingga manusia ditebus. Dalam perjanjian lama, penebusan itu dilakukan dengan darah, baik itu darah lembu ataupun darah domba jantan yang kemudian diperciki untuk menyucikan umat. Tetapi di dalam perjanjian baru, melalui darah Yesus Kristus kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diampuni, dan hubungan manusia dengan Allah diperbaharui melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang lama. Pada bacaan kita di ayatnya yang ke-15 ini menegaskan bahwa kematian Yesus Kristus dan darahnya yang tercurah kemudian menebus pelanggaran yang telah manusia, saya, Bapak Ibu Saudara telah lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita, sehingga apapun saat ini dalam kehidupan yang telah dibaharui oleh Tuhan, maka kita pun mengalami keselamatan, kita pun mendapatkan anugerah, mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan untuk menuntun kita dalam kehidupan kita. Karena itu, gunakan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Tema kita di hari ini adalah pembaharuan Tuhan kepada manusia. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa melalui Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia dan lalu kemudian menderita mati tersalib, darahnya tercurah, kemudian dari darahnya yang tercurah itu menebus dan menyucikan kita manusia. Pembaharuan pun telah terjadi yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita manusia. Dan melalui pembaharuan yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita manusia, maka setiap kita diberi kesempatan untuk dapat terus membenahi kehidupan kita, sebab kita tidak lagi menghadap Allah ataupun meminta ampun dengan cara mempersembahkan korban, tetapi melalui darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya keselamatan itu telah kita dapatkan, pengampunan itu telah kita terima daripada Allah. Sekarang menjadi pilihan kita masing-masing untuk tetap mau terus hidup dalam pengampunan yang Allah berikan kepada kita, ataukah kita mau hidup
hanya menurut keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Karena itu di hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua pemirsa channel Kelapa Sukacita, untuk mengingatkan kepada kita bahwa pembaharuan telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita dengan telah menebus kita melalui anaknya Yesus Kristus, dan keselamatan telah kita terima. Karena itu hiduplah dalam anugerah Allah ini dengan terus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dengar firman Tuhan, dan firman itu membaharui hidup kita. Firman Tuhan menjadi hidup kita. Firman Tuhan menuntun kita. Firman Tuhan mengarahkan kita. Firman Tuhan menegur, mendidik kita, supaya kita dalam anugerah dan pembaharuan yang telah Allah berikan kepada kita, kita menjalani hari-hari hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dengan demikian, maka apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita di bawah kolong langit ini dalam perkenanan Tuhan, maka Ia akan terus menunjukkan segala berkat-Nya, kasih karunia-Nya, keselamatannya, kekuatannya, dan jawabannya yang senantiasa datang, jawaban doa yang senantiasa datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Karena itu, terus berikan kehidupan kita untuk dibaharui Tuhan, tetapi juga untuk melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, pembaharuan yang telah Engkau kerjakan melalui anak-Mu Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Karena itu terus tuntun kami, jaga kawal kami, terus Engkau berikan kepada kami roh hikmat, roh pengertian, roh penyingkapan, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman itu, kami memahami dan firman itu menjadi kehidupan kami untuk terus kami jalani, untuk kami wartakan lewat kata, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur, serta percaya akan keselamatan Tuhan yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.